Di sini saya Bagus Hendrokusuma akan mensimulasikan mengenai Address Resolution Protocol atau ARP yang ada di dalam jaringan komputer menggunakan tools Cisco Packet Tracer. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari ARP itu sendiri. Address Resolution Protocol atau disingkat ARP adalah sebuah protokol dalam TCP atau IP Protocol Suite yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke alamat Media Access Control atau MAC address. Jadi ketika sebuah aplikasi yang mendukung teknologi protokol jaringan TCP/IP mencoba untuk mengakses sebuah host TCP/IP dengan menggunakan alamat IP, maka alamat IP yang dimiliki oleh host yang dituju harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam MAC address agar frame-frame data dapat diteruskan ke tujuan dan diletakkan di atas media transmisi seperti kabel, radio, atau cahaya. Kurang lebih definisi dari ARP adalah seperti itu. Saya akan langsung melanjutkannya dengan simulasi menggunakan Cisco Packet. Baik, saya akan memulai untuk simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer-nya. Langkah pertamanya adalah saya akan membuat sebuah jaringan yang terdiri dari 3 komputer dan dihubungkan melalui switch atau hub. Saya mulai dari mengambil satu switch, kemudian 3 komputer atau PC. 1, 2, 3. Saya hapus. Kemudian masing-masing PC kita set dulu IP-nya. IP address 192.168.1.1. Submask-nya nanti sama 255.255.255. Kemudian kita set IP untuk komputer 2 128.1.2. Kemudian PC 3, komputer 3 192.168.1.3. Nah, kemudian masing-masing akan dihubungkan dengan kabel strip dan nah, setelah ini kita tunggu untuk ketiga PC ini saling terhubung, yaitu menunggu sampai simbol warna orange ini berubah menjadi hijau. Ya, dengan ini skema jaringannya sudah selesai. Kemudian langkah selanjutnya kita cek satu persatu untuk tabel ARP dari masing-masing PC. Jika PC itu belum pernah terhubung dengan komputer di dalam suatu jaringan, maka masing-masing ARP dari PC tersebut tabelnya akan kosong. Kita cek dulu di PC 1. ARP ini terlihat no ARP entry found, yang berarti dia belum memiliki tabel ARP. Kemudian PC 2 kita cek juga ARP A, ini juga sama. Kemudian PC 3 kita cek juga ARP A. Nah, karena sudah memastikan semuanya belum memiliki ARP, kita lanjutkan dengan berpindah ke mode simulasi. Nah, di sini untuk show atau nanya saya hilangkan karena di sini fokusnya hanya akan pada ARP saja. Masuk ke editor, kita cek di ARP. Nah, di sini akan muncul ARP saja.
Kemudian setelah itu kita tambahkan Simple PDU di bagian atas ini, Simple PDU. Kemudian akan dikirimkan dari PC1 ke PC3. Nah, setelah itu kita cek di sini terlebih dahulu. Nah, di sini di PC1 di bagian out yang berarti dia akan mengirim pesan, nantinya akan dikirim dari MAC address-nya PC1. Dia akan melakukan broadcast terlebih dahulu ke semua PC yang ada di jaringan. Tapi di sini tujuannya itu ke 192.168.1.3. Nah, dia akan mencari PC yang memiliki IP ini. Dan kita coba jalankan dari sini menggunakan forward. Di sini kita klik, pesan akan dikirim ke switch. Setelah itu dari switch akan di-broadcast ke PC2 dan PC3. Bisa dilihat di sini di PC2. Nah, PC2 ternyata juga menerima pesan, yaitu di sini di in-layer, pesan dari PC1. Tapi karena PC2 bukan pemilik dari IP 192.168.1.3, maka dia tidak play atau mengirimkan pesan balik ke PC1. Nah, sedangkan di PC3 di sini di bagian in dia menerima pesan dari PC1 dari podcast tadi. Nah, karena dia pemilik dari IP 192.168.1.3, maka PC3 akan melakukan replay. Dia akan mengirim pesan balik ke PC1. Bisa dilihat di sini di bagian out untuk pengirimannya dari MAC address PC3 ke MAC address PC1. Nah, di sini source-nya 192.168.1.3 ke 192.168.1.1. Nah, kita jalankan, maka pesan akan dikirim ke switch, kemudian diteruskan ke PC1. Nah, bisa kita lihat PC1 menerima pesan dari PC3. Nah, dari sini kita hentikan mode simulasinya, kita kembali ke mode real time. Nah, dari sini PC1 dan PC3 sudah berkomunikasi sehingga dia akan memiliki tabel ARP. Data ARP-nya akan terlihat, bisa kita cek. ARP plus A. Nah, di sini muncul IP-nya dari PC3 dan MAC address-nya PC3 dari PC1. Kemudian kita bisa juga cek di PC3-nya ARP plus A. Nah, di sini muncul IP dan MAC address-nya PC1. Sedangkan PC2 jika kita cek, maka di sini akan kosong, masih kosong. Karena PC2 belum pernah berkomunikasi dengan komputer manapun di jaringan. Sekian simulasi dari saya. Terima kasih.